Ya maaf ya debutnya tadi tiba-tiba mati. Coba saya naikkan ke atas lagi ya. Maksudnya nanti siapa tahu untuk belajar. Ya, present perfect. Saya baca sekali lagi pengertiannya ya, karena tadi tiba-tiba debutnya mati. Jadi ini saya harus hidupkan kembali dan kita mulai dari awal ya penjelasannya. Jadi present perfect adalah bentuk sekarang tapi telah selesai, itu intinya ya. Kejadian yang telah terjadi tapi sekarang. Kemudian kalimatnya ada dua kalimat, yaitu bentuk verbal dan bentuk nominal. Bentuk verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Itu yang disebut dengan verbal. Nah, setelah verbal ada lagi yang namanya nominal. Kalau nominal berarti kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, waalaikumsalam Miss Cahyati. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam Miss Windarti. Nah, sekarang polanya kita belajar pola positif dahulu. Pola positif itu nanti ada have dan has. Penggunaan have dan has itu ditentukan oleh subjek ya. Jika subjeknya itu I, we, you, they, maka nanti kita pakainya have. Kemudian diikuti dengan past participle. Past participle atau bisa disebut dengan verb 3, kata kerja ketiga. Sedangkan ketika subjeknya he, she, it, maka kita nanti pakainya adalah has. Sudah bisa diketahui ya. Kemudian ada catatan. Past participle atau kata kerja ketiga itu bisa dilihat pada regular atau irregular verb. Regular itu adalah kata kerja beraturan, irregular itu kata kerja tidak beraturan. Untuk mengetahui ini kita bisa lihat di Kamus Bahasa Inggris. Yang bagian tengah itu ada yang namanya regular atau irregular. Itu perubahan dari kata kerja pertama, kemudian kedua, dan ketiga ya. Terus kemudian ada lagi bentuk have atau has yang berpasangan dengan subjek, itu bisa disingkat. Contoh, ini saya kasihkan contoh. You have berarti bisa disingkat menjadi you've. They have, they've ya. Kemudian we have jadi we've. I have, I've. Ini singkatan. Kemudian ada she has, she's. He has, his. It has jadi
It's itu penyingkatan. Contohnya, ini kayak kasih contoh. Berarti ini adalah contoh pola kalimat verbal yang positif. We have written a letter to you. Kami telah menulis sebuah surat padamu. Nah, makna dari present perfect adalah telah, ya. Kita have telah, written menulis, a letter sebuah surat untukmu. Yang kedua ada she has taught. Oh ya, maaf. Written ini kata dasarnya dari kata apa, Cah? Dari kata write. Write, bentuk pertama itu write. Ya, thank you Miss Isti. Bentuk keduanya adalah wrote. Baru bentuk ketiganya adalah written. Kemudian yang kedua, she has taught this class for 10 years. Nah, karena ini she, maka kita pakainya adalah has. Taught ini bentuk ketiga dari apa? Kata kerja dasarnya apa? Teach, ya. Bukan think, Miss Isti. Ya, thank you tapi ya, terima kasih atas jawabannya. Ini taught itu dari kata teach. Dia telah mengajar kelas. Ya, thank you. Mengajar kelas ini selama 10 tahun. Berarti kan dia sudah mengajar tapi masih berlangsung, ya. Ini untuk kalimat positifnya. Sekarang yang kedua adalah pola kalimat verbal bentuk negatif. Kalau negatif itu gampang saja, tinggal ditambah not setelah have atau has. Tinggal saja tambahin not, ya. Untuk subjek I, we, you, they masih pakai have tapi tambah not. Yang she, he, it juga sama. Has tinggal tambah not. Nah, ini kita masuk ke contoh. Contoh sama seperti tadi. Kalau negatif, maka maknanya bukan telah, tapi belum. We haven't, bisa disingkat ya. Kalau ini we have not, boleh ditulis haven't. Written a letter to you. Kami belum menulis sebuah surat kepadamu. Kemudian ada lagi she has not, atau bisa disingkat hasn't, taught this class for 10 years. Dia belum mengajar kelas ini selama 10 tahun. Boleh pakai singkatan. Pola kalimat ketiga sekarang adalah bentuk kalimat tanya. Interrogatif, ya. Sama, penggunaannya sama, have dan has tetap sama. Cuma
Have dan has-nya nanti dibalik, dia berada di awal kalimat. Kalau kalimat tanya ya, have, subjeknya I, you, they, we. Kemudian past participle jangan lupa dikasih question mark ya, tanda tanya. Untuk subjek he, she, it juga sama, has-nya diletakkan di awal, baru subjek, baru past participle. Oh maaf, ini kurang question mark ya, tanda tanyanya kurang. Kemudian kita masuk ke contoh. Have, dia letaknya di awal. Have we written a letter to you? Nah, kalau dia berada di depan, maka nanti artinya adalah apakah ya. Apakah, subjeknya apa, kemudian telah maknanya. Contohnya, have we written a letter to you? Apakah kami telah menulis surat kepadamu? Kemudian yang bawah adalah has she taught this class for 10 years? Apakah dia perempuan ya, mengajar kelas ini selama 10 tahun? Untuk jawaban yang menggunakan, sebenarnya semua jawaban yang menggunakan auxiliary itu adalah yes atau no. Kemudian kalimat setelah yes atau no itu mengikuti kata tanyanya. Contoh, ini, have we written a letter to you? Kalau dijawab dengan kata ya, berarti tinggal saja yes. Kemudian subjeknya ditulis, kalau we ya tetap we. Kemudian have-nya ditulis kembali. Ya, yes we have, tidak perlu panjang. Yes, we written a letter to you, itu terlalu panjang. Jadi hanya yes we have itu malah tepat jawabannya. Kalau tidak, tinggal ditambah not atau singkatan. Haven't, ini dari no we have not, disingkat haven't. Apabila kalimat tanya itu ada dua ya. Kalimat tanya yang menggunakan jawaban yes no question berarti seperti ini. Tapi ada lagi pertanyaan yang menggunakan question word. Question word itu bisa disingkat QW. Itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa saja? Ada what, ada why, when, where, how, who ya, itu adalah kalimat tanya atau kata tanya. Maka pola yang diinginkan kalau ini kita wajib memberikan jawaban. Karena pertanyaannya what, berarti kan apa. Harus ada jawabannya. Who, berarti siapa, menanyakan orang. Itu harus berupa jawaban. Tapi kalau pertanyaan yang menggunakan auxiliary atau to be, ya to be itu auxiliary, itu seperti ini, maka tinggal yes atau no ya. Ini mengikuti. Nah, apabila kata tanya yang sedang digunakan tidak menanyakan subjek, ya, berarti polanya nah ini ada. Misalnya ini where have you gone? Kemana kamu pergi?
Ini sama subjek he, she, it itu pakainya tetap has, tidak boleh berubah-ubah ya. Nah, ini contohnya. How much has he drink milk? Kenapa kita pakai has? Karena subjeknya he ya. Kali ini perlu jawaban berapa banyak dia minum susu. Berarti misal twice sudah benar. 3 times itu berarti jawaban. Kemudian ada lagi where has the cat slept? Bentuk ketiga ya. Di mana kucing itu tidur? Kemudian ini ada lagi, apabila kata tanya yang digunakan menanyakan subjek, maka polanya berbeda dengan yang sebelumnya. Ada catatan di sini. Karena subjek yang ditanyakan tidak diketahui bentuknya jamak atau tunggal, maka kata kerja bantunya digunakan adalah has, karena dengan anggapan subjek yang ditanyakan itu bentuknya tunggal. Contoh, who has helped you? Siapa yang telah membantumu? Atau siapa yang telah menolongmu, itu sama. Jawabannya ya, she has helped me. Dia yang telah menolong saya. Kalau ini nggak boleh yes no question ya. They have swept the floor ya. Siapa yang telah menyapu? Who has swept the floor? They have swept the floor ya. Catatan, meskipun pada bentuk pertanyaannya subjek itu dianggap bentuk tunggal, tetapi apabila subjek dalam jawaban banyak lebih dari satu atau jamak, itu maka tetap menggunakan have sesuai dengan subjek yang ada dalam kalimat jawaban. Waalaikumsalam Miss Aquisha. Aku pengen tinggal asin-asin warna kuning. Nah, itu tadi adalah contoh bentuk verbal ya, kalimat verbal atau kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ketiga. Kemudian bentuk nominal. Berarti bentuk nominal ini kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Yes, Baba. Umi. Dalam. Sebentar, ini buat ngajar dulu ya laptopnya ya. Adik sudah tidur nih tulis. Oke, sebentar ya. Maaf, ada gangguan sebentar.
Belum tidur kok. Iya, belum tidur. Adik sama kakak dulu. Kakak sama adik dulu ya. Kalau di sini ya anteng. Kita main terus. No, jangan di sini ya main. Aku nak main kok. Ya. Nek daerahku saiki daerahan wis gak nakal. Daerahan wis gak dorong-dorong saiki. Ya, sudah. Kakak sama adik dulu ya, sama Mbak Uti dulu ya. Umi ngajar dulu ya. Sorry ya, because of my daughter want to take a pee, so I want to accompany her. Yeah, actually I have two daughter and then still child ya, masih kecil-kecil dua, jadi kadang itu masih minta diperhatikan. Jadi mohon maaf jika masih sering saya tinggal karena yaitu tadi. Oh, nggak kedengaran ya? Saya keraskan sebentar. Kalau ini sudah keras. Iya, Miss Nuning. Oh, pakai headset coba Miss Aquinsa. Ya, semoga untuk semuanya bisa mendengar ya. Iya, dicoba pakai headset ya. Handsetnya. Kita lanjut ke bentuk kalimat nominal ya. Bentuk nominal pada kalimat positif rumusnya tidak sama dengan bentuk ketiga ya, karena dia tidak menggunakan kata kerja. Ya, selamat malam Miss Sofia. Langsung gabung saja ya Miss. Ya. Nah, kalimat nominal masih sama pakainya have dan has, tetapi setelah itu tidak diikuti kata kerja ya, namanya juga nominal. Maka tambahi been di sini. Non-verb itu maksudnya bisa adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan, atau bisa jadi di sini adalah noun, kata benda ya. Kalau she, he, it subjeknya masih sama ya, ini pakai non-verb selain kata kerja. Kita masuk di contoh. Nah, non-verb ini catatan ya, dapat berupa kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Itu disebut noun verb.
Contohnya, we have been in Jakarta for 7 years. Kami telah berada di Jakarta selama 7 tahun. Nah, ini adalah subjek, ini auxiliary-nya, kemudian ditambah been. In Jakarta ini adalah adverb-nya, kata keterangan. Keterangannya dia berada di Jakarta. Kemudian contoh yang kedua, itu ada she has been here since yesterday ya. Dia telah di sini sejak kemarin. Ini sama. Kemudian pola yang bentuk negatif sekarang. Kalau negatif, tinggal saja ditambah dengan kata not ya setelah have. Berarti have not been ya. Kata selain kata kerja. Nah, ini juga sama. Contohnya, nah dicontoh lagi ya. Ini contohnya sudah. Sekarang pola yang ketiga, yaitu kalimat tanya pada bentuk nominal. Ini sama. Sebenarnya sama, Cah. Maaf kok saya sering panggil Cah ya. Sering memanggil di kelas murid-murid itu dengan sebutan Cah. Maklum, I have from Java ya. I am Javanese people, orang Jawa itu biasanya panggilannya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Have we been in Jakarta for 7 years? Apakah kami telah berada di Jakarta? Jawabannya juga masih sama, antara yes atau no ya. Kalau jawabannya sama, misal ini. Have we been in Jakarta for 7 years? No, we haven't. Itu jawabannya. Atau yes, we have ya. Kemudian ini, has she been here since yesterday? Kemudian kalimat sebenarnya sama ya. Kemudian, nah ini kalimat ini sama yang menggunakan question word atau kata kerja. Kata kerja. Question word atau bisa disebut dengan kata tanya. Nah ini. Nah, kemudian ada tulisan lagi. Ini sama sebenarnya. Apabila dalam kalimat nominal itu digunakan kata tanya atau question word, maka pola kalimat yang digunakan sama seperti yang tadi ya. Sama. Rumusnya juga sama. Cuman bedanya di kata kerja dan tidak ya. Nih contohnya. How has he been? Bagaimana keadaan dia? Where have they been? Di manakah mereka berada? Itu tidak ada kata kerja ya. Nah, kemudian
Ini yang menanyakan subjek. Question word has verb 3 objek. Itu ada di contoh, lihat. Who has been your house since yesterday? Siapa yang telah berada di rumahmu sejak kemarin? Oh, sebentar, baterainya low. Saya ambil cas terlebih dahulu. Nah, bisa dibaca. Pada umumnya, kalimat dengan bentuk waktu present perfect digunakan untuk yang pertama yaitu menyatakan suatu kegiatan, tindakan yang baru saja terjadi sehingga hasil atau akibat dari tindakan tersebut masih dapat dilihat sehingga saat dibicarakan. Contoh, I have opened the window. Nah, kata opened ini adalah bentuk ketiga. Dari apa? Dari kemudian ini sama ya, written itu tadi root ya, tulisannya W R O T E, W R O T E ya. Kemudian ini he has written a letter. Dibaca ya, bisa dibaca sampai dibaca. Ini lanjutannya. Yang B menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai pada saat yang tidak tertentukan tetapi masih terjadi peristiwa tersebut ya. Berarti contohnya adalah he has locked the window. He has locked the window and now we can't open it ya. Dia telah mengunci jendela dan sekarang dia tidak bisa membukanya. Kemudian kalau yang C yaitu menyatakan suatu perbuatan yang telah terjadi tapi waktu terjadinya belum habis.
Nih. Nih. Menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tapi belum habis, ya. Bisa dilihat rumusnya langsung. Ya, selamat malam Zafa, Miss Zafa. Waalaikumsalam. Nah, ini bisa dipelajari ya. Yang D itu menyatakan perbuatan ulangan, ya. Contoh, I have heard this before. Saya telah mendengar ini sebelumnya. I have never been here. Saya tidak pernah ke sini. Kemudian yang E itu yaitu menyatakan suatu kegiatan, tindakan, atau peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau dan masih terjadi pada sekarang. I have been here since yesterday. Saya telah berada di sini sejak kemarin. Itu masih contoh-contoh. Kemudian yang F. F itu menunjukkan perbuatan yang telah selesai pada waktu singkat. Umumnya sering digunakan ada kata-kata at least akhirnya. Finally, just. Ya, kalau just itu baru saja ya. Tapi kalau at least dan finally itu maknanya akhirnya. Oke, kita lihat contoh. I have just met him. Saya baru saja ketemu dia. Keterangan waktu yang digunakan ada since, yesterday, since 2 days ago, since last week, ya. Since itu sejak, since yesterday sejak kemarin. Since yesterday sejak kemarin, since 2 days ago sejak 2 hari yang lalu, ya. Nah, ada for selama, for the days selama
3 hari. Nah, di samping beberapa kata keterangan waktu yang ada tadi di atas, itu juga ada beberapa bentuk keterangan waktu yang letaknya juga sebelum kata kerja ketiga, kecuali yet. Kalau yet itu harus ditaruh di belakang dan maknanya itu bisa occasionally, sekali-kali, often, sering. Usually, biasanya, always, selalu. Almost. Nah, banyak sekali ya. Almost, hampir, ever. Kemudian ada never, sometimes. Kemudian ini ada never, tidak pernah. Sometimes, kadang-kadang. Already, sudah. Yet, belum. Nah, ini contohnya. Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, Miss Zaffa.
Biasanya negatif ini atau bentuk nominal ini tidak digunakan ya. Biasanya digunakan tapi sedikit sekali ya. Ini have sang itu dari bentuk kata pertanyaan apa? Yang negatif tinggal saja tambahin not. Ya. Ini ada I have just arrived. Baru saja datang. Kemudian have you ever gone to Jepang? Maaf, Japan. Apa kamu telah pergi ke Jepang? Ini jawabannya sama ya, sama seperti tadi. Nah, ada keterangan waktu. Ya, digunakan ada before, ada lately, ada recently, so far ya. Nih. Ya. Ini adalah semua penjelasannya ya. Any question so far? Apa ada pertanyaan sebelum kalian nanti mengerjakan soal? Tidak ada. Jika tidak ada, coba. Saya punya latihan soal ya. Ya. Soalnya hanya 10 saja. Yang pertama, yaitu kalian disuruh mengubah kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan present perfect. Coba. Oke, please read instruction carefully and then do these questions ya. Baca dulu perintahnya, jadi disuruh mengartikan tapi nanti menggunakan present perfect. Coba ya, nomor 1 dulu.
sengaja. Okay, now please do number 1. Okay, who want to try answer number 1? Yang mau mencoba menjawab nomor 1? Kamu telah bekerja sebagai seorang sekretaris di perusahaan selama 5 tahun. Hello everybody. Are you still there? Or you are still busy?
Okay, thanks for your answer. Sorry ya, because my data want to sleep and then want to company. Ya, okay, number one. Kamu telah bekerja sebagai seorang sekretaris di perusahaan itu selama 5 tahun. Oke, thank you ya. Terima kasih jawabannya. Jawabannya adalah we, ya. Oh, sorry, kamu ya. Ya, you have worked as a secretary, ya, in the company for 5 years. Ya, boleh pakai the atau that ya, it's okay ya. For 5 years. Okay, thank you. So next number 2. Nita telah menerima beasiswa dari LPDP. Oke, thank you. Kurang iya. Ya, thank you ya. Nita has received the scholarship from LPDP ya. Tulisan dari menerima itu R E C E I V E D ya. Ini penulisannya adalah ya ini. Oke, thank you Miss Nita. Next, number 3. Coba nomor 3. Ini kalimat tanya ya, sudahkah Eko dan Rizka menyanyikan lagu kesukaan mereka di panggung? Itu subjeknya adalah Eko dan Rizka. Berarti nanti kita pakainya adalah have ya. Bagaimana? Bentuk ketiga dari menyanyi apa? Menyanyikan sing. Keduanya sang. Seng, tulisannya sang dibaca seng. Bentuk ketiganya tulisannya sung dibaca sang ya. Berarti have Eko and Rizka sang their favorite song on the stage. Nah, oke, thank you. Next. Nita dan saya belum menyelesaikan PR kami. Kalau ini adalah bentuk negatif. Coba. Oke, thank you. Miss Windarti. Kalau pakai did atau didn't, itu adalah rumus past tense ya. Karena ini penggunaan present perfect, maka ditandai dengan have atau has verb 3 ya. Oke, thank you Miss Ani. Nita and I have not finished our homework. Oke, thank you. Ya. Kalau me itu tidak boleh ya karena dia posisinya sebagai subjek. Jadi harusnya Nita and I. Kalau me nanti dia posisinya tidak di subjek tapi dia nanti di belakang sebagai objek setelah predikat. Karena dia kedudukannya menjadi subjek, maka pakainya Nita and I ya. Oke, thank you Miss Isti. No problem Miss Windarti ya.
Keep spirit please. Okay, number 5. Iya, nggak apa-apa. Oke, Miss Ani kayaknya semangat sekali ya ini. Sudahkah Yoga menyiram bunga di kebun? Has Yoga watered the flower in the garden? Iya, thank you Miss Ani. Wah, ya kalau kayaknya soal yang lebih mudah difahami ini kayaknya nanti kita buat tugas saja ya. Biar nilainya itu nanti di rapot bagus. Iya, terima kasih. Kopinya masih banyak ya. Iya, oke. Sekarang lanjut. Kalau tadi mengartikan sekarang yang 6 sampai 7 itu adalah pilgan, pilihan ganda. We have blah 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 in Bandung for several years. Bahasa Inggris baru 1 kali. Ya, nanti akan saya kasih tugas. Oke. Ya. Oke, Miss Isti. Jawabannya adalah D ya. Oke. Thank you. Hope. Nah, lewat dikit ya. Iya, sebenarnya kalian itu suka banyak tugas atau sedikit tugas? Saya takutnya kalau banyak tugas nanti lebih menyibukkan kalian karena kalian juga kan di sana. Oh iya, saya pikir itu karena kalian di sana juga bekerja ya. Jadi belajar sambil bekerja, waktunya juga banyak yang tersita. Jadi kalau saya pikir banyak tugas itu nanti saya kasihan. Tapi karena ada yang minta, juga nanti akan saya kasih ya. Oke, thank you Miss Ani. Oke, sekarang nomor 7. You look so unhappy, Nata. What's the problem? My father has just lost his job. Ya, oke, thank you. Next. Bener. Oh, ini D, ini A ya, tapi betul ininya. Isinya ini ya. A, salah ketik ya, Miss. Yang has just lost itu A, bukan B ya. Oke. Nomor 8, Fadil. Fadil berarti maksudnya ke D ya. Has severed. Enggak apa-apa, Miss. Oke, lanjut. Nomor 9. Kayaknya yang lain nih pada kemana ya? Masih pada sibuk ya? They bla 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 resign their current job this year. Oke, nggak apa-apa, nyimak nggak apa-apa. Oke. They pakainya have. Oke, thank you. Iya. Iya, saya juga habis minum kopi, Miss, biar nggak ngantuk. Biasanya saya juga ngajar sambil ngantuk-ngantuk ya. Kayak kemarin itu malah mohon maaf yang untuk kemarin itu karena anak saya minta nenen, jadi saya sambil nenen ternyata saya juga ikut ketiduran. Jadi setengah jam itu kalian saya abaikan, maaf ya. Iya, tapi untuk malam ini insya Allah saya akan temani sampai selesai. Saya juga sudah minum kopi. Iya, iya nggak apa-apa.
Saya juga kadang ngantuk, mohon maaf ya. Sekarang yang nomor 10. We? Oh, sudah. Anak-anak sudah tidur. Yang nomor 10 apa terakhir ini? Iya, terakhir E ya. Oke, thank you. Oke, have finished to study about present perfect ya. Selesai sudah pelajaran present perfect? Any questions so far? Maybe if there is something or a problem about the lesson, especially English, you can ask me, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, tugasnya nanti di e-learning, kemudian juga mohon dikirim ulang ya. Jangan lewat inbox. Kalau lewat inbox itu saya tidak bisa memberi nilai. Karena itu bukti pemberian nilai itu harus ada bukti pengumpulan tugasnya. Kemudian mohon dalam bentuk Word ya. Kadang kan ada yang bentuk apa kemarin. Jadi susah dibuka. Ya nanti akan saya kasih durasi 1 minggu, kemudian saya perpanjang lagi 1 minggu lah. Soalnya untuk tugas yang apa kemarin saya sudah pernah kasih tugas sekali ya, tapi itu saya sudah kasih perpanjangan waktu, itu ternyata banyak yang belum mengumpulkan. Padahal itu saya sudah deadline-nya 1 minggu, tapi masih ada perpanjangan 1 minggu lagi. Tapi ternyata ada yang belum mengumpulkan sampai sekarang. Dan kemarin ada yang baru mengumpulkan lewat info. Saya suruh masukkan ke e-learning, tapi ternyata sudah tidak bisa. Iya, karena sudah kadaluarsa ya. Jadi saya mohon waktu 2 minggu itu dimaksimalkan. Paling tidak 1 minggu pertama ketika tidak bisa diusahakan yang minggu kedua ya, nanti saya kasih perpanjangan. Ya, PDF bisa, tapi nanti saya juga tidak bisa memberi koreksiannya ya, benar atau salahnya. Tapi kalau pakai Word itu kan lebih mudah. Saya memberi koreksian maksud saya. Iya, ini masih ada 15 menit ya. Oh gitu ya, iya mohon maaf saya kurang tahu ya antara siswa baru atau siswa lama itu. Iya saya nggak tahu. Oh iya iya. Kalau untuk siswa baru berarti pembelajarannya bagaimana yang kemarin-kemarin? Tinggal download aja ya recordingnya. Oh gitu iya. Iya, jadi kalau sudah lewat dari deadline-nya itu juga susah nanti. Kalau kemarin itu kayaknya sudah terlambat, tapi terlambatnya mungkin kayaknya tidak ada 1 mingguan setelah perpanjangan waktu ya, itu sudah selesai perpanjangan waktu, kemudian ada beberapa hari lagi ada yang mengumpulkan itu masih bisa. Tapi untuk yang semalam ada yang mengumpulkan tugas di inbox, saya suruh kirim ke e-learning katanya sudah tidak bisa ya, karena sudah jedanya hampir 1 bulanan atau 2 bulan, jadi tidak bisa ya.
Nanti tugasnya seperti soal yang pertama ya, mengartikan saja ya. I only give 10 question for you. Ya, saya akan kasih tugas 10 saja. Kalau anak sekolahan, itu kan karena tugas mereka hanya belajar ya. Tugas utamanya dia belajar, jadi kalau tiap malam dikasih PR itu tidak masalah. Tapi kalau untuk kalian kayaknya harus butuh waktu istirahat juga ya. Mohon maaf Miss Nuning, maksudnya itu apa? Tuk S1, saya nggak tahu. Itu maksudnya apa Miss? Tugas satu yang kemarin maksudnya. Kemarin itu tugasnya saya suruh apa ya? Saya jadi lupa sendiri. Iya, coba nanti saya cek. Apa kemarin ya? Saya juga lupa, Miss. Sudah sudah lama. Iya, mengerjakan pilihan ganda. Kemarin sih ada pilihan gandanya. Oh iya, iya. Tugasnya kan baru sekali. Iya. Kalau untuk sekarang kayaknya sudah nggak bisa di-download berarti ya. Kalau sudah kadaluarsanya lama. Saya pun juga kurang tahu. Karena e-learning itu ini kan baru ya. Untuk tahun kemarin kayaknya belum pakai seperti ini. Maksudnya itu untuk tugas-tugasnya. Oh iya, berarti sudah nggak bisa ya. Ya, nanti kan apa untuk terakhir sebelum UAS, nanti setiap tutor harus mengirimkan 2 nilai tugas. Ya, jadi nanti ini saya kasih tugas berarti sudah pas 2 tugas. Cuman saya ternyata informasi dari Mr. Farih ya, itu saya punya hutang 3 jam. 3 jam di kelas ini. Untuk awal-awal dulu waktu pertama kali itu kan apa ya, kayaknya fisiknya itu trouble jadi tidak bisa masuk, maka itu terhitung menjadi hutang. Jadi mohon maaf nanti kalau ada tutor yang tidak masuk, kalau tidak ada yang menggantikan saya akan gantikan gitu ya. Saya hutang masih 1 pertemuan. Ya itu juga disuruh melengkapi ya, itu tugas tutor karena masih punya hutang pada kalian 1 pertemuan lagi. Jadi nanti nunggu kalau ada jam kosong karena ini akhir-akhir sebelum UAS ini kan harus disuruh semua tutor melengkapi pertemuannya. Jadi untuk kalau ada salah satu tutor yang tidak masuk itu jadi untuk rebutan. Jadi ya
Jumat itu 40 menit. Tapi nanti kalau saya masuk berarti mau berapa jam? Kalau untuk hari Jumat maksudnya. Berarti 40 menit gitu atau 80 menit, nanti yang 40 menit lagi itu di hari apa gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kan saya masih hutang satu pertemuan itu kan 3 jam. Kalau 3 jam biar dipotong-potong, biar maksudnya nggak terlalu lama. Kalau habis ekonomi itu hari apa? Jumat. 40 menit, ya kan? Kalau 40 menit nanti saya habis itu masuk 40 menit atau 80 menit gitu enggak apa-apa. Nanti berarti yang 40 menit lagi untuk nanti di hari lain gitu ya. Bagaimana? Masih hutang, ya saya masih hutang satu pertemuan yaitu 3 jam. Kalau setelah ekonomi 3 jam langsung itu kayaknya kok larut malam ya, terlalu malam. Jadi kita potong-potong aja gitu ya. Iya, saya juga mikirnya seperti itu. Kalau terlalu malam itu juga kasihan. Kalian juga butuh istirahat ya. Apa? Berarti Jumat ya? Iya, 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 Miss Sofia. Berarti Jumat berapa menit maunya? 40 menit atau 80 menit dulu? Gak apa-apa, Miss Windarti. Iya, untuk Mbak Nuning. Siapa tahu tugasnya. Oke, selamat datang ya, Miss Kusmarno. Ya, nggak apa-apa. Ini hanya pembelajarannya sudah selesai. Ini baru membahas jam tambahan. Karena saya masih terhutang 3 jam atau satu pertemuan seharusnya ya. Oke, iya tunggu tugas baru aja nggak apa-apa. Yang tugas baru nanti beda Mbak Nuning, yaitu ini tentang present perfect nanti tugasnya. Seru. Seru gimana Mbak Zafa? Ya kalau ngobrol seperti ini kan tidak ngantuk ya, tapi kalau monoton saya yang nerangin kalian diam itu saya yang ngantuk. Tapi kalau seperti ini saya nggak ngantuk. Oh, maaf. Maaf Mister ya. Nih, saya kira Miss, sorry ya.
Ya karena nggak ada tandanya ya antara cowok dan cewek. Oh, tuh kan. Ya, maaf, Mister. Oke, ini masih 3 menit ya. Saya kira sudah cukup kan, ya. Perlu kasih kesimpulan atau memang sudah jelas untuk simple present perfect ini? Oke, I think enough ya. Thank you very much for your attention. Ya, sama-sama Miss Ani. I hope for the next meeting you must be serious. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.